Hai, kenalin aku Alam dan hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah. Bukan kisah sih, tapi lebih tepatnya cerita nyata yang aku alami selama aku tinggal di asrama Telkom University. Aku di asrama sudah 3 tahun dan selama 3 tahun itu ada banyak hal yang terjadi. Momen yang indah, suasana yang menyenangkan, dan aku bahagia bisa tinggal di sini karena punya banyak teman di sini. 2017 aku menjadi penghuni asrama biasa, 2018 aku menjadi senior resident, dan 2019 aku menjadi drone accelerator atau bisa kalian sebut dengan ekstensi asrama. Aku masih ingat semua hal yang terjadi dari pertama kali aku masuk sampai sekarang, karena semua hal yang terjadi itu adalah kenangan yang indah gitu, atau momen yang menyenangkan gitu untukku. Aku bisa saja menceritakannya kepada kalian, tapi durasi video ini akan sangat panjang. Jadi aku hanya akan menceritakan beberapa hal yang terjadi dan beberapa pembelajaran untukku. Baik, hal yang pertama, aku belajar editing video itu pertama kali di asrama. Aku minjem laptop teman aku, dia punya Asus ROG. Aku pinjam buat main game dan ngedit video, dan dia gak pernah marah. Dan contoh video yang aku buat pertama kali itu ini. RAM-nya 16 GB. Kamu siap? RAM-nya 16 GB. Ini laptop mahal ya, keyboardnya aja ini udah sampai 1 juta gitu ya. Ya walaupun cut-cutin doang. Dan setahun berikutnya aku nggak sekamar lagi sama dia, dan aku berpikir harus berhenti ngedit video. Tapi di tahun berikutnya ketika aku menjadi senior resident, aku sekamar dengan orang yang punya Asus ROG juga. Dan nggak hanya itu, tapi dia juga bahkan punya kamera lengkap buat syuting. Hampir tiap hari aku pakai laptop dan kameranya, dan beberapa kali aku bawa ke kelasku untuk aku perlihatkan ke teman kelasku. Ya walaupun itu barang pinjaman, tapi sekarang aku udah punya sendiri. Yang dulunya cuma minjem-minjem doang, sekarang udah ya punya sendiri lah. Dan dia nggak pernah marah. Kalian tahu kenapa? Satu hal yang harus kalian ketahui, ketika kita sudah sekamar dengan orang lain, teman kamar itu sudah kita anggap sebagai keluarga sendiri. Jadi barang yang dia punya adalah barang aku juga. Jadi itu nyentuh banget sih di hati, karena aku di sini mahasiswa rantau yang nggak punya siapa-siapa, nggak punya kenalan. Tiba-tiba ada keluarga kecil yang menganggap aku dan sangat peduli dan baik. Hal yang kedua, aku di asrama sudah beberapa kali sakit, dan aku sakitnya itu selalu di momen yang gak pas, ketika semua orang sudah pada balik kampung. Waktu itu aku ingat libur semester, di kamar sisa aku sendiri. Badanku menggigil, aku susah gerak, dan panasku tinggi banget. Ternyata aku kena gejala DBD, dan aku inisiatif untuk langsung menghubungi SR, dan aku menceritakan apa yang terjadi pada diriku di kamar. SR-nya nggak bilang, "Dek, tunggu sebentar, abang lagi di jalan. Dek, tunggu sebentar, abang lagi ngerjain tugas." Enggak, dia langsung datang ke kamar bawa makanan dan obat. Wow, itu kayak orang yang lagi nyelamatin hidupku gitu, dan itu berasa banget. Dan nggak hanya itu, dia bahkan nemenin aku ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Aku ingin dibawa ke poli, tapi keadaan aku udah membaik, dan dari sanalah aku tertarik untuk bergabung menjadi senior resident. Dan di SR pun ketika aku sakit, teman-teman asrama yang nolong gitu. Dan kebayang gak sih kalau misalkan aku sakit terus tinggal ngekos di luar, teman-teman kosku udah pada balik, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan hal yang terakhir atau yang ketiga, di asrama itu ada banyak kegiatan, dan aku adalah salah satu mahasiswa yang sering ikut kegiatan dan antusias gitu, karena seru banget kegiatannya.
hal yang menyenangkan banget gitu. Hampir tiap minggu ada kegiatan dan setiap bulannya ada kegiatan besar gitu. Dari asrama itu ada banyak momen yang terjadi gitu. Tapi banyak juga mahasiswa yang nggak suka kegiatan asrama karena menurut mereka kegiatan asrama itu aneh-aneh gitu. Tapi sebenarnya bukan aneh-aneh sih, tapi lebih tepatnya kegiatan asrama itu bukan diciptakan untuk mencari bakat. Ajang mencari bakat di luar sana lebih banyak lah yang lebih profesional dan lebih sering kita jumpai. Tapi kegiatan asrama itu dibuat untuk menciptakan sebuah momen yang indah yang sangat susah untuk kita lupakan gitu. Jadi bukan aneh-aneh, tapi memang tujuannya itu untuk menciptakan kesan yang baik kepada mahasiswanya gitu. Karena kapan lagi kamu bisa lihat ada mahasiswa yang nari-nari sambil pakai handuk. Wow. Kapan lagi kamu bisa lihat Deadpoolnya Marvels datang ke asrama nari-nari joget di atas panggung. Itu keren banget. Aduh, itu benar-benar berkesan. Kalau kalian benar-benar ikutin dan menjadi penghuni asrama yang benar-benar penghuni asrama yang sejati, itu kalian akan tahu sendiri gimana rasanya gitu. Wow, itu berasa banget dalam hidupku. Itu saja mungkin obrolan singkat hari ini. Melalui video ini juga aku ingin meminta maaf kepada teman-teman asrama yang jikalau aku punya banyak salah ke kalian, aku minta maaf karena bentar lagi aku akan ninggalin tempat ini. Tenang saja, kalian akan selalu ada di sini, dan terutama kamu yang di gedung C. Oh, gak bercanda. Oh, mungkin sekian dari saya. Saya Badal Masyadab. Terima kasih.